banner-banner bekas juga bisa ditempel-tempel atau dengan flanel ya, kain flanel, bisa dengan kertas lipat atau kertas-kertas bekas bungkus kado, nah dan lain sebagainya. Yang penting media harus aman, menarik, dan mudah digunakan sesuai usia. Ini contoh, misal usia anak PAUD yang menggunakan boneka tangan. Jadi sesuai warna. Apakah slide saya berjalan? Di saya tidak, Ibu. Dan nanti saya kirim di ini ya, di grup apa Jadi kesimpulannya, desain dan pengembangan media sederhana 3 dimensi tentunya itu adalah merupakan bagian penting dalam pembelajaran media di dalam kegiatan pembelajaran untuk peserta didik kita. Nah, dengan media pembelajaran bisa membantu peserta didik kita memahami yang namanya materi secara lebih nyata atau konkret, menarik, serta menyenangkan. Dan tentunya ada poin plusnya, bisa digunakan dan dipraktekkan oleh peserta didik kita masing-masing. Itu poin plusnya. Apalagi media pembelajarannya awet ya, bisa digunakan tahan lama. Nah, itu bisa sekreatif teman-teman. Biasanya kalau mungkin dari bambu, nah itu bisa ditutupi dari banner-banner bekas. Biasanya kan sering pesan banner kayak gitu dibuat kegiatan. Nah, itu bisa untuk ditempel-tempel kayak gitu. Kemudian bisa juga dengan memakai kain flanel. Yang penting kreatif dari teman-teman. Jadi guru tidak harus menggunakan media yang mahal ya, yang seperti saya katakan media yang buatan pabrik. Karena media sederhana itu adalah bahan yang bisa diambil dari media-media yang diambil bisa dari lembaga atau di lingkungan lembaga, tidak dijadikan sebagai ajaran yang efektif apabila dirancang sesuai tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Nah, itu teman-teman dari materi inisiasi yang pertama ya, yang dari ritual kedua, apakah ada pertanyaan atau sesi tanya jawab, kita diskusi bersama-sama. Ini materi yang kedua. Yang jadi kelima itu yang bayangan yang jadi itu mama kan yang itu Yang dari materi yang kelima ya, di inisiasi yang kelima itu adalah implementasi media sederhana 2 dimensi dan 3 dimensi sebagai media manipulatif dan distributif ya.
nggak jalan ya slide-nya? Jalan Ibu, tapi nge-lag Ibu. Gitu ya, punya saya gitu. Yang nge-lag tadi kok nggak jalan ya? Usul Bu, bolehkah di-share di grup WA sambil kami lihat-lihat slide-nya? Kalau ada yang ada, kami tanyakan. Otomatis kita start. Tadi kita tinggal saya. Nah, pada materi ini sudah saya kirim ya. Pada materi ini nanti kita akan membahas bagaimana kita mengimplementasikan media sederhana dan dari 2 dimensi dan 3 dimensi ya sebagai media manipulatif dan distributif. Nah, dalam pembelajaran tentunya. Nanti kita pahami bersama-sama karena media pembelajaran ini bukan hanya sebagai alat bantu mengajar, tetapi juga sebagai sarana dapat mempermudah tentunya pada peserta didik kita. Jadi bisa memahami secara lebih nyata. Nah, di dalam proses pembelajaran, guru kan sering menghadapi ya